Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembayaran fidyah menggunakan uang. Apakah itu dibolehkan oleh syariat atau tidak? Jika dibolehkan, bagaimana tata cara pembayarannya dan berapa ukuran yang digunakan untuk mengkonversikan makanan pokok menjadi rupiah? Karena sejatinya teman-teman sekalian, fidyah yang diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu berpuasa secara permanen, yaitu golongan lansia yang tidak mampu berpuasa atau golongan orang sakit yang tidak mungkin sembuh menurut perhitungan dokter atau medis, maka mereka berkewajiban membayar fidyah. Nah, fidyah yang perlu dibayarkan adalah berupa it'amu miskin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen, maka mereka berkewajiban membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Nah, para ulama sepakat bahwa pembayaran fidyah yang paling bagus adalah memberikan makan berupa makanan pokok mentah. Kalau di Indonesia berarti hitungannya adalah beras gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika fidyah dari makanan pokok itu dikonversikan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk mata uang atau qimah? Secara umum teman-teman sekalian, jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka sepakat mengatakan bahwa membayar fidyah berupa uang itu tidak dibolehkan. Artinya kalau ada orang membayar fidyah sebagai pengikut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan tidak boleh. Walaupun demikian, mereka menyebutkan bahwa ukuran fidyah yang wajib dibayarkan hanya 1 mud saja dengan makanan kering, makanan pokok kering atau makanan pokok mentah. Seperti beras itu hanya 1 mud saja. 1 mud kalau dikonversikan kurang lebihnya ya paling maksimal 750 gram atau 7 on, 7,5 ons. Ini kalau dibayarkan dalam bentuk makanan mentah. Artinya kalau teman-teman ini mengikuti pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mau membayarnya dalam bentuk makanan pokok mentah seperti beras, maka teman-teman perharinya hanya cukup membayar 750 gram saja atau 7,5 ons saja. Artinya ini sangat ringan sekali. Bahkan ada lagi yang konversinya hanya 6,7 ons saja. Artinya kalau mau menggunakan makanan pokok mentah menggunakan takarannya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, maka ini jauh lebih murah. Hanya memang di tataran ini tidak membolehkan menggunakan uang, wajib menggunakan makanan pokok gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan Hanafiyah. Yang Hanafiyah ini secara umum membolehkan, gitu ya. Saya katakan membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Hanafiyah membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang, maka yang dipakai pun harusnya menggunakan takaran Hanafiyah, jangan menggunakan takaran jumhur ulama. Artinya teman-teman yang berkeinginan membayar fidyahnya menggunakan uang silahkan, tidak apa-apa, silahkan saja. Tapi sekali lagi bahwa yang membolehkan itu adalah kalangan Hanafiyah. Nah, ketika kita mengikuti pendapat Hanafiyah dalam kebolehan membayar fidyah menggunakan uang, maka takaran yang digunakan pun seharusnya adalah takaran Hanafiyah. Nah, berapa takaran Hanafiyah itu? Takaran Hanafiyah dalam pembayaran fidyah itu ada 2 macam, yaitu 1 sok berupa kurma kering atau juwawud, atau satu lagi anggur kering atau yang kita sebut dengan zabib atau kismis. Ini kismis. Itu 1 sok berupa kurma kering atau juwawud atau kismis. Atau yang takaran kedua adalah menggunakan setengah sok atau 2 mud gandum. Atau kalau kita mau samakan ini beras lah, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau Hanafiyah wajib menggunakan gandum sebenarnya. Cuman gandum dengan beras hampir mirip berat masanya gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah teman-teman sekalian, kita mau menggunakan 1 sok kurma juga silahkan, mau menggunakan 1 sok juwawud juga silahkan, mau menggunakan 1 sok kismis juga silahkan. Atau kalau ini merasa keberatan ya menggunakan setengah sok atau 2 mud gandum atau beras. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ketika bicara sok adalah takaran, adalah hitungan takar.
volume. Yang kalau dikonversikan dalam bentuk berat massa, maka satu soknya Hanafiyah itu 3,8 kg. Berarti kalau teman-teman mau membayarnya dalam bentuk kurma kering, berarti konversinya adalah satu sok sama dengan 3,8 kg kurma. Atau kalau mau membayarnya dalam bentuk beras atau gandum, berarti setengah sok. Setengah sok itu berarti 2 mut. Atau kalau dikonversi dalam kilogram 1,9 kg. Begitu. Jadi kawan-kawan, kalau kita taruhlah di Indonesia ini menggunakan beras atau gandum, maka nanti kita konversikan bahwa 1,9 kg atau setara dengan setengah sok atau setara dengan 2 mut, maka 1,9 kg dikalikan harga beras. Misalkan kalau harga beras di kita hari ini misalkan 15.000, berarti 1,9 kg per hari dikalikan 15.000, maka muncullah angka 28.000 rupiah per hari tidak puasa. Per hari tidak puasa, gitu. Bagi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa kalangan jumhur ulama tidak membolehkan pembayaran fidyah menggunakan uang, namun takaran mereka kecil, 1 mut. Lah 1 mut mereka ini 750 gram maksimal atau bisa 6,7 on. Gitu. Ini lebih ringan. Tapi kalau teman-teman memaksakan ingin membayar fidyah menggunakan uang, maka ikutilah mazhab Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu punya hitungan sendiri dan punya konversi sendiri. Hitungan mereka satu sok berupa kurma, jawud dan kismis, atau setengah sok atau 2 mut berupa gandum atau mungkin beras. Tapi satu sok mereka itu menurut Syekh Wahbah Zuhaili itu 3,8 kg. Berarti kalau setengah soknya berarti 1,9 kg. Nah, nanti 1,9 kg dikalikan dengan harga beras hari ini, misalkan 15.000, berarti 1,9 kg dikalikan harga beras 15.000 sama dengan 28.000 rupiah per hari tidak berpuasa. Nah, gitu kira-kira teman-teman sekalian. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pilihan. Silahkan membayar menggunakan uang, tapi gunakan seutuhnya pendapat dan penghitungan Hanafiyah. Kalau tidak mau karena terlalu mahal, maka boleh menggunakan pendapat dari kalangan jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Demikian, semoga bisa difahami dan memberikan kita pencerahan. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.